Sekarang kita bahas bagian yang lain, yaitu otak bawah sadar. Ini bagian yang terbesar ya, dan ini adalah salah satu materi utama sebetulnya di dalam grup kita ya. Seperti yang sudah saya posting sebelumnya ya, otak bawah sadar atau subconscious mind itu memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada otak sadar atau conscious mind, yaitu 88% dari total potensi otak manusia. Nah, sayangnya ilmu tentang bagaimana memanfaatkan potensinya itu tidak diajarkan di sekolah. Otak sadar hanya bekerja saat kita sadar, yaitu saat bangun atau saat terjaga. Sementara otak bawah sadar bekerja 24 jam sehari. Bahkan semua organ kita digerakkan juga oleh otak bawah sadar. Dan secara ringkas, otak bawah sadar berfungsi untuk memproses kebiasaan, perasaan, memori jangka panjang, keyakinan, citra diri, atau kepribadian. Nah, kalau otak sadar itu sifatnya bisa memilih, maka otak bawah sadar tidak memilih, tapi hanya menerima dan melaksanakan. Apa saja program atau instruksi yang dimasukkan dari otak sadar ke otak bawah sadar akan diterima dan dilaksanakan. Ya, tidak mengenal benar atau salah, baik atau buruk. Bahkan tidak peduli apakah itu hanya khayalan atau benar-benar kejadian nyata yang kita alami. Baru rencana atau sudah terjadi, semuanya masuk dengan kapasitas yang sama. Misalnya nih, Anda memasukkan program badan saya segar, sehat, dan kuat, maka otak bawah sadar Anda akan melaksanakan instruksi tersebut, membuat semua hal yang mungkin untuk mewujudkannya. Tiba-tiba Anda tertarik untuk membaca artikel tentang kesehatan, menjadi rajin berolahraga, sangat peduli dan hati-hati terhadap makanan yang tidak sehat. Ya, teman yang biasanya tidak pernah ngajak jogging tiba-tiba ngajak Anda lari pagi. Bahkan otot-otot tubuh pun akan bereaksi sehingga benar-benar menjadi lebih segar, sehat, dan kuat. Saat Anda masukkan program, saya bekerja di perusahaan minyak di kota A dengan gaji sekian ribu US dollar, maka secara ajaib email Anda akan dibanjiri tawaran pekerjaan dari perusahaan minyak. Tentunya kalau memang profesi Anda di situ ya. Atau kadang Anda hanya punya keinginan simpel ya, saya kangen dengan kawan SD dulu, sahabat sebangku, di mana ya dia sekarang? Ya keesokan harinya saat Anda pesan Gojek, ternyata sang driver adalah dia, kawan SD Anda itu ya. Jadi semua itu berjalan otomatis gitu ya, nyaris tanpa usaha atau effort ya. Yang berarti semuanya melayani Anda. Ajaib kan? Anda tidak menyadarinya ya. Jadi sadar atau tidak, selama ini Anda sudah memasukkan banyak program. Mungkin ada yang sesuai keinginan sadar Anda, tetapi ada atau bahkan banyak yang justru menyabotase keinginan sadar Anda. Misal ini, Anda sangat sayang kepada pasangan Anda dan ingin rumah tangga Anda bahagia, tapi otak bawah sadar Anda penuh dengan pikiran negatif, termasuk terhadap pasangan Anda. Ya, akhirnya seringkali tanpa sadar Anda akan menyakiti perasaannya, meremehkannya. Lisan Anda akan sering menghinanya, sulit menerima kesalahannya, dan sebagainya. Ya, ujung-ujungnya bukan keharmonisan yang Anda dapatkan, tapi malah keluarga Anda bagaikan ya pilkada DKI tahun 2017, panas ruwet, penuh intrik, kampanye hitam dan hoax, menguras energi, dan siapapun yang menang meninggalkan luka yang dalam. Nah, dan sebaliknya ya, ketika otak bawah sadar Anda sejalan dan selaras dengan keinginan sadar Anda, maka semua hal akan mengharmonisasikan dirinya, menyelaraskan dengan keinginan bawah sadar Anda. Si dia akan menjadi semakin pengertian, bertambah sayang, hati Anda pun lapang, sehingga membuat Anda semakin menunjukkan rasa cinta kepada pasangan dalam ucapan dan perbuatan Anda. Sehingga keluarga yang bahagia, sakinah, mawadah, warohmah pun menjadi terwujud. Kok bisa begitu? Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana membuat program yang betul? Nah, itu nanti. Ada waktunya tersendiri.